Selamat datang di Amerta Football, mengupas kisah epik lapangan hijau, tajamnya smash di udara, hingga kecepatan jet darat. Inilah cerita olahraga kita. Sebelum kita lanjut, mohon untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Pelatih Timnas Indonesia U17, David Nascimento, mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan, Surakarta, Selasa 7 Juli. Hasil tersebut menjadi bukti nyata perkembangan Garuda Asia setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang saat menghadapi lawan yang sama pada pertemuan pertama, Sabtu 4 Juli. Menurut Nascimento, timnya kini mulai menunjukkan peningkatan baik dari sisi permainan maupun mental bertanding. Kami juga bermain sangat baik pada pertandingan sebelumnya, tetapi kali ini kami berhasil menghargai diri kami sendiri. Kami tidak memiliki referensi mengenai posisi kami saat ini. Sekarang kami tahu di mana posisi kami karena hari ini, ujar pelatih asal Portugal itu usai pertandingan. Nascimento menilai kemenangan atas Malaysia memiliki arti penting karena lawannya bukan tim sembarangan. Harimau Malaya U17 beberapa bulan lalu berhasil melaju hingga final Piala AFF U17 2026 sebelum akhirnya kalah 0-3 dari Vietnam. Harus diingat, kami mengalahkan tim yang beberapa bulan lalu bermain di final melawan Vietnam. Sekarang kami tahu posisi kami. Kami berada di sini untuk bersaing, tegasnya. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia U17 yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda penting berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U17 2026 pada November mendatang. Meski demikian, Nascimento memilih untuk tidak membebani para pemain dengan target muluk. Fokus utamanya adalah terus meningkatkan kualitas tim agar mampu bersaing di level tertinggi. Kami tidak punya target khusus. Kami hanya ingin terus meningkatkan tim ini, mengembangkan kemampuan para pemain, sehingga Indonesia bisa sangat bangga dengan tim ini, tutup Nascimento. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, memasukkan nama Mitchell Bakker dalam daftar 50 pemain untuk pemusatan latihan, TC, di Bali jelang Piala AFF 2026 sempat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, hingga kini Bakker masih belum resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meski demikian, pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau Bung Ropan menilai pemanggilan tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Menurutnya, proses naturalisasi Mitchell Bakker sudah berada di tahap akhir, sehingga hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah sebagai WNI. Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui proses naturalisasi Mitchell Bakker bersama Luc Vickery. Setelah itu, dokumen keduanya juga telah ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto, sehingga proses administrasi tinggal menunggu penyelesaian akhir. Dalam waktu dekat, tepatnya Senin, 13 Juli 2026, Mitchell Bakker akan datang ke Indonesia untuk mengurus seluruh persiapan, ujar Bung Ropan. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, Hertman diyakini ingin mempercepat adaptasi Bakker bersama skuad Garuda. Apalagi, bek berdarah Indonesia itu sebelumnya sudah sempat mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Mitchell Bakker memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu, Maureen Lee Bakker. Kakek dan neneknya diketahui lahir di Indonesia, sehingga ia memenuhi syarat untuk membela merah putih melalui jalur keturunan. Bung Ropan juga menjelaskan Bakker berpeluang langsung bergabung penuh bersama Timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI. Kondisi tersebut didukung karena kompetisi di klubnya belum dimulai. Untuk Piala AFF dia tersedia. Karena kompetisi di sana belum berlangsung, setelah disumpah dia akan tetap berada di Indonesia. Sekarang tim sudah mulai menjalani tahap pertama pemusatan latihan di Bali yang dipersiapkan oleh John Hertman, jelasnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, resmi mengumumkan daftar 50 pemain yang masuk dalam Wider Squad untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Dari puluhan nama yang dipanggil, 5 pemain yang merumput di luar negeri turut mendapat kesempatan membuktikan diri demi mengamankan tempat di skuad final Garuda. Sorotan utama tertuju kepada Justin Hubner. Bek berusia 22 tahun itu kembali dipanggil meski peluangnya bergabung masih belum pasti. Saat ini Hubner tengah menjalani program pramusim bersama klub barunya, Fortuna Sittard,
sehingga keikutsertaannya masih menunggu kepastian. Nama berikutnya adalah Matthew Bakker, bek muda berusia 17 tahun yang kini memperkuat Melbourne City. Penampilannya terus menunjukkan perkembangan positif, terlebih setelah mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia Senior pada FIFA Matchday Juni lalu. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand kembali menjadi andalan. Gelandang muda yang bermain untuk Oxford United itu diproyeksikan menjadi motor permainan Garuda berkat kreativitas dan pengalamannya di level internasional. Sementara itu, Mitchell Bakker juga masuk dalam daftar Wydr Squad meski proses naturalisasinya belum rampung. Keputusan Hertman memanggil pemain berdarah Indonesia tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tim pelatih menaruh harapan besar terhadap kualitas yang dimilikinya. Satu nama lain yang tak kalah menarik adalah Tim Gepens. Bek muda yang berkarir di Eropa kembali mendapat kesempatan untuk bersaing memperebutkan satu tempat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski telah masuk dalam daftar 50 pemain, kelima pemain Abroa tersebut belum dipastikan tampil di Piala AFF 2026. Mereka masih harus mengikuti pemusatan latihan serta menjalani evaluasi bersama pemain lainnya sebelum Hertman menetapkan skuad akhir yang akan dibawa ke turnamen. Timnas Swiss memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Kolombia melalui drama adu penalti pada babak 16 besar. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, Swiss akhirnya menang dalam adu tos-tosan dengan skor 4-3. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Kolombia lebih dulu mengancam lewat Gustavo Puerta pada menit ke-21, tetapi tembakannya berhasil diamankan Gregor Kobel. Swiss membalas 9 menit kemudian melalui Fabian Rieder, namun Camilo Vargas tampil sigap menggagalkan peluang tersebut. Vargas kembali menunjukkan refleks gemilang saat menepis tembakan dan Endo pada menit ke-32. Sementara itu, peluang jarak jauh Puerta menjelang turun minum juga belum mampu mengubah papan skor. Memasuki babak kedua, Swiss terus menekan. Djibril Sow membuang peluang emas pada menit ke-47, disusul tendangan bebas Rieder yang masih melenceng. Kolombia tak tinggal diam. Luis Diaz sempat menguji ketangguhan Kobel pada menit ke-60, sementara percobaan Luis Suarez 3 menit kemudian juga gagal menemui sasaran. Swiss hampir mencuri kemenangan pada masa injury time lewat dan Endo. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti melambung sehingga laga harus berlanjut ke babak tambahan. Drama semakin memanas pada extra time. Kolombia nyaris memecah kebuntuan melalui sundulan John Lucumi yang membentur tiang gawang pada menit ke-99. Tak lama berselang, Kobel kembali menjadi penyelamat setelah menggagalkan tembakan keras Jaminton Campas. Swiss juga memperoleh peluang lewat Granit Xhaka, tetapi tembakan jarak jauhnya masih melambung. Campas kembali mendapat kesempatan emas pada menit ke-115, namun gagal menaklukkan Kobel dalam situasi 1-1. Tanpa gol hingga peluit akhir babak tambahan, pertandingan ditentukan melalui adu penalti. 4 eksekutor Swiss sukses menjalankan tugasnya, sedangkan Kolombia hanya mampu mencetak 3 gol. Kekalahan dramatis timnas Mesir dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pendukung The Pharaohs. Bermain di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Selasa, Mesir harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor 2-3, namun hasil tersebut dinilai tak lepas dari sejumlah keputusan kontroversial wasit François Letessier. Salah satu momen yang paling dipersoalkan adalah dianulirnya gol Mostafa Zaki Abdel Rauf pada menit ke-58. Setelah meninjau tayangan VAR, Letessier memutuskan telah terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez sebelum bola bersarang ke gawang. Protes para pemain Mesir pun tak mengubah keputusan tersebut. Meski begitu, Mesir tetap mampu unggul 2-0 lewat gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15 dan gol kedua Mostafa Zaki Abdel Rauf pada menit ke-67. Keunggulan itu sirna pada 15 menit terakhir. Argentina bangkit melalui gol Christian Romero, 79, Lionel Messi, 83, sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan lewat sundulan pada masa injury time, 92. Gol penentu Argentina juga memicu perdebatan. Suporter Mesir menilai proses terciptanya gol diawali 2 dugaan pelanggaran di kotak penalti Argentina. Alexis McAllister disebut menarik jersey Hamdi Fatih,
sementara Julian Alvarez dianggap menjatuhkan Mohamed Salah. Namun, wasit memilih melanjutkan permainan hingga akhirnya Argentina mencetak gol. Kami seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada beberapa keputusan yang patut dipertanyakan, termasuk gol kami yang dibatalkan, ujar supporter Mesir, Wail. Pendukung lainnya, Eyad, menilai Mesir layak memperoleh penalti sebelum gol ketiga Argentina tercipta. Sementara Mahmud menyebut timnya tampil lebih baik dan pantas meraih kemenangan. Meski tersingkir, Mesir tetap mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur dan meraih kemenangan di babak tersebut setelah mengalahkan Australia. Sementara itu, Argentina melaju ke perempat final dan akan menghadapi Swiss.